حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah, Allah SWT memperjumpakan kita semuanya di satu forum yang kita yakini penuh dengan keberkahan ini. Semoga insya Allah pertemuan ini bukan hanya pertemuan zahir, tapi juga menjadi pertemuan maknawi bagi kita semuanya insya Allah. Kita doakan juga untuk teman-teman kaum muslimin yang ada di Belgia, Pak Bahtiar dan kawan-kawan yang sedang dalam proses pembangunan masjid. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusannya, dijadikan prosesnya itu mudah, lancar, dan yang dicita-citakan insya Allah akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjut lagi mengkaji tentang Maulid Duror. Seperti biasa, ini ada materi, kemudian setelah itu juga ada tanya jawab. Nanti saya juga, karena ini masih momen bulan Syawal, saya mau menerangkan sedikit juga tentang puasa Syawal nanti setelah kajian Simtul Duror, terang tentang puasa Syawal, nanti saya tuh tanya jawab sebagaimana biasanya. Kemarin kita sudah membahas mengkaji tentang tauhid ya. Jadi di fase yang ketiga di Maulid Simtul Duror itu diawali dengan tauhid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tu'aribu bihal lisan. Dan sebagian kitab itu bagi yu'aribu. Tapi tu'aribu juga boleh karena kata lisan itu anggota tubuh bisa mudzakkar, bisa muannats. Dan saya bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Maha Esa, tiada sekutu bagi Allah. Dengan kesaksian yang lisan ini mengungkapkannya, amma tadhammanahul janan, lisan mengungkapkan dari apa-apa yang tersimpan di dalam hati, minat tasdiqi biha wal if'ah. Daripada pengakuan kita akan kebenaran Allah dan tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tathbutu biha fi suduri minal imani qawaiduh. Maka kaidah-kaidah keimanan itu akan menancap di dalam dada, wa taluhu ala ahli yakini min sirri dzalikal i'tani wa tasdiqi syawahidu. Dan untuk orang-orang yang termasuk ahli yakin, maka rahasia ini akan nampak sekali bukti-bukti kebenarannya. Gitu. Jadi di sini Habib Ali di fasal ini yang kemarin belum saya ungkapkan, Jadi siapapun yang sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia dinyatakan orang yang beriman. Orang yang beriman. Secara zahir ya, dia bersaksi Tuhan saya Allah, Nabi saya dan Nabi Muhammad SAW. Maka secara zahir dia telah menjadi orang yang beriman. Nah, kaidah imannya ada di dalam hatinya. Kaidah imannya ada di dalam hatinya lah. Karena cahaya iman inilah, maka siapapun yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia punya cahaya iman ini, punya pondasi-pondasi iman ini, maka pondasi iman ini nilainya luar biasa. Kenapa? Apabila dia meninggal dunia, sekalipun dia itu pendosa, tapi dia mengakui Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, maka dia tergolong orang yang mata mukminan, meninggal dalam keadaan iman. Gitu. Beda dengan orang yang meninggal dalam keadaan nggak iman, bukan. Dia meninggal dalam keadaan iman. Sekalipun maaf, mungkin ahli maksiat, tapi ketika dia mengakui Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad SAW, maka dia meninggal dalam keadaan iman. Artinya apa? Sebanyak apapun dosanya, maka ujungnya nanti dia akan masuk surga. Untuk orang yang meninggal dalam keadaan iman. Tadi ini kategori yang pertama. Kategori yang pertama. Ini kan masuk ahlul iman. Nanti yang kedua itu ada ahlul yakin. Ada ahlul yakin gitu. Jadi untuk yang ahlul iman, maka begitu dia mengakui Tuhannya Allah, Nabi Muhammad, mata mukminan berarti dia jadi orang yang beriman. Bahkan dikatakan oleh Imam Abdul Hasan Asy'adzili, ini dikutip di banyak kitab. Nah, dikatakan lau kusyifa an nuril mu'minil 'asi
la tabbaqa ma bainas sama'i wal ard. Seandainya disingkapkan cahaya dari seorang mukmin, sekalipun mukmin itu pendosa, maka niscaya langit dan bumi ini semuanya akan hancur karena kekuatan cahaya orang yang beriman tersebut. Insyaallah. Itu yang ini yang pendosa ya. Lah kalau yang taat kira-kira gimana? Oke, nanti ketika jembatan Suratul Mustaqim itu sudah dibentangkan, kemudian saya tuh lewat di sana, baik yang beriman ataupun yang nggak beriman, semuanya pasti akan lewat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan mendatanginya, dan itu sudah merupakan ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika akan lewat nanti, maka orang-orang yang beriman itu ditegur sama mereka, juz ya mukmin fa inna nuraka tudfi'u dhahabi. Hai mukmin, lewat cepat karena cahayamu akan memadamkan apiku. Kemudian setelah itu, nah kalau ahlul yakin, maka cahaya keimanan ini akan semakin nampak begitu. Cahaya keimanan ini akan semakin nampak. Bahkan akan terpancar di perbuatannya dan sebagainya untuk ahlul yakin. Ahlul yakin itu orang yang kuat imannya. Nah, kadang-kadang yakin itu ya diartikan juga dengan iman. Al yakinu al imanu kullu. Keyakinan itu adalah iman seutuhnya. Nah, kalau kita mengkaji di kitab Nasaihud Risatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alawil Haddad, maka di bagian awal beliau itu yang disebutnya adalah bab yakin. Bagaimana sih cara agar orang itu memperoleh keyakinan? Tentunya dengan cara belajar ya. Dengan cara belajar. Jadi dia mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala di hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Al-Quran ini disampaikan semuanya adalah fakta dan kebenaran. Kalau isinya Google itu kan informasi, bisa benar, bisa enggak. Tapi kalau Al-Quran tidak ada kecuali hanya kebenaran, fakta, dan telah terbukti. Al-Quran telah terbukti dan nanti akan terbukti lagi, semuanya pasti benar apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Gitu. Ini fakta semuanya. Kemudian juga cara untuk memperoleh keyakinan adalah dengan kita melaksanakan dengan tuntutan keimanan. Jika secara zahir, kita sholat, kita baca Al-Quran. Ini kalau kita lakukan terus, maka lama-lama keyakinan itu akan muncul secara otomatis di dalam diri kita semuanya. Gitu. Seperti ini ya, badannya gambarannya aja begini. Gambarannya aja begini. Gambarannya jelas ini ya. Kurang lebih orang itu kalau tiap hari lihat sepak bola, mau nggak mau teman-teman dia akan tertarik sama sepak bola itu. Kalau dia sudah tertarik, maka seakan-akan udah mendarah daging tuh sama sepak bola. Kalau sepak bola udah nggak nyaman, udah kecanduan begitu. Orang pertama kali ngerokok ya lihat orang ngerokok seneng. Lama-lama batu-batu tetap nyoba ngerokok. Akhirnya kecanduan, bangun tidur nyari rokok itu. Padahal belum subuh kadang-kadang. Sama kalau itu sholat terus dengan benar, khusyuk, maka keimanan itu akan menancap dalam hati kita, dan keimanan nanti akan melahirkan keyakinan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sudah yakin ya, enak hidupnya. Nggak ada kenikmatan hidup seperti orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, ini ya. Allah itu kan yakin, Allah itu kan janji sama kita. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah tuh akan mengurus, merawat hamba-hambanya yang saleh. Kalau kita yakin, ya kita cukup menjadikan diri kita saleh, selesai. Nanti Allah akan ngurus semua urusan kita. Nah kalau kita yakin, nyantai kita. Nyantai. Umar bin Abdul Aziz, ini tentunya jangan ditiru letak-letak ya. Ketika akan meninggal dunia, itu datang orang mau ngasih duit. Ini duit kamu pegang, nanti kamu wariskan untuk anak-anak kamu. Oh enggak, anak saya nggak perlu saya kasih warisan. Ini keyakinannya. Kalau Anda belum seperti beliau ya jangan niru ya. Enggak usah, anak saya nggak perlu warisan, dah. Uang saya yang ada cukuplah untuk mereka. Kenapa? Karena anak saya satu di antara dua. Kalau enggak soleh, kalau anak saya itu soleh atau enggak soleh.
Kalau anak saya nggak soleh, saya kasih warisan, jadinya itu nanti dipakai untuk maksiat, nggak dipakai untuk taat. Kalau anak saya nggak soleh, tapi kalau anak saya itu soleh, saya nggak perlu bingung. Kenapa? Wahuwa yatawalla solihin, Allah akan ngurus anak saya. Saya sudah meninggal, tapi anak saya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya warisan yang terbaik bagi anak kita tuh kita menjadikan anak kita tuh anak yang soleh. Itu warisan terbaik. Jadikan anak kita anak yang soleh. Itu adalah warisan yang terbaik dari kita untuk anak-anak kita semuanya. Gitu. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita ya tetap ya siapkan warisan juga ya untuk anaknya. Jangan terus nggak mau ngasih warisan kepada anaknya ya. Mungkin yakinnya kan belum sama kayak Umar bin Abdul Aziz. Dan anak kita kan belum soleh-soleh banget kayak anaknya Umar bin Abdul Aziz. Begitu. Nah, jadi dari sini bisa kita pahami orang yakin tuh orang hidupnya enak. Kenapa? Dia merasa kalau dia menaati aturan Allah, dia akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh. Ada orang berangkat ke Jerman. Kemudian sebelum berangkat kontak-kontakan. Maaf nih. Sama ini moderator kita Mas Royan ya namanya ya. Mas Royan misalnya. Kontak-kontakan sama Mas Royan. Ini orang nggak percaya sama Mas Royan. Saya nggak yakin sama Mas Royan. Itu nggak meyakinkan. Nggak percaya. Maka dia akan takut. Saya di Jerman gimana? Padahal dia harus berangkat nih. Dia harus berangkat ke Jerman dan dia kontak-kontakan sama Mas Royan. Dia sebelum berangkat dia ketakutan. Nanti gimana nasib saya di sana? Selamat apa nggak selamat? Kira-kira saya itu akan bisa di sana diurus apa enggak ya? Dia enggak ya dari mulai dia keluar dari rumah dia ragu, nunggu di pesawat dia ragu, di perjalanan dia ragu, sampai bandara dia ragu. Sesampai tujuan baru ketemu sama Mas Royan, baru akhirnya oh ya ternyata benar. Cuma udah ragu, udah ketakutan terus selama sepanjang perjalanan. Begitu. Nah, sekarang ini kalau saya mau ke Jerman, saya kontak sama Mas Royan, saya yakin sama Mas Royan, udah saya nyantai pasti diurus lah. Ada problem, nanti kan diurus sama Mas Royan. Mas Royan itu kan dari Jerman lama, kenalannya pun juga banyak. Akhirnya setelah itu, saya di perjalanan nyantai, di rumah nyantai, di bandara nyantai, di pesawat nyantai, turun nyantai. Akhirnya dijemput bener sama Mas Royan. Begitulah orang yang yakin. Jadi ketika saya itu melakukan suatu perjalanan yang saya nggak tahu, itu nasib saya di sana itu gimana. Saya mau ke suatu tempat yang saya nggak tahu gimana nasib saya di sana. Dan saya nggak yakin dengan yang akan mengurus saya, maka saya nggak akan tenang. Tapi ketika saya mau perjalanan ke suatu tempat dan saya yakin sama yang ngurus saya, maka saya akan merasakan tenang. Nah, begitulah manusia ini hidup. Esok ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan bingung ada besok kira-kira gimana ya? Nanti anak saya gimana? Kalau besok begini gimana? Takut, khawatir. Kita yakin sama Allah, ada Allah. Kita bisa doa, kita bisa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya Tuhan Allah yang akan ngurus hamba-hamba yang soleh. Solehkan dirimu di hari ini, besok kamu akan diurus sama Allah. Bahkan mulai kamu solehkan diri, mulai kamu diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang hidupnya. Nah, itulah untuk orang yang beriman, maka orang yang beriman tersebut ada subut, ada ketetapan hati, ada kaidah keimanan yang dalam dirinya. Namun untuk orang yang ahlul yakin, maka orang ahlul yakin tersebut itu insya Allah akan mendapatkan yang lebih daripada sekedar orang yang beriman biasa tapi tidak pernah berusaha untuk memperoleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang yakin itu banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang masalah yakin. Saya akan bacakan beberapa ya. Pertemuan yang berkah ini. Nah, saya itu sebenarnya tadi yang sudah saya siapkan itu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu shadiqah fi qouli wa fi'lihi. Itu masuk tauhid juga, itu sifat wajib Nabi itu. Cuma ternyata ngaji bab yakin
kok malah semangat ternyata mungkin rezekinya hari ini di bab yakin insyaallah gitu. Nah, para ulama itu banyak mengkaji tentang masalah keyakinan, bagaimana agar kita semua ini bisa menjadi orang yang yakin. Bahkan di kitab Riyadhus Shalihin itu pun juga ada babul yakin, bab tentang masalah keyakinan. Bab tentang masalah keyakinan. Ada di sini ya. Ini akan saya bacakan di antara hadisnya. Antara hadis-hadisnya itu di antaranya adalah hmm, Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu ketika akan dilempar. Nah, riwayat Anib bin Abbas radhiyallahu anhu magal, dari riwayat dari Abdullah bin Abbas, karena akhiru qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Akhir ucapan Nabi Ibrahim ketika beliau itu akan dilempar ke api. Maka ketika itu kan nggak ada di sana loh. Malaikat Jibril pun ngasih tawaran, kamu nggak kamu minta sama saya, sama kamu nggak sama Allah ya. Maka ketika akan dilempar, maka ucapan beliau terakhir adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbi, cukup bagiku Allah wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik orang yang akan menolong. Kemudian juga tentang masalah yakin di sini juga ada disebutkan yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair, rawahu Muslim. Akan masuk surga sekelompok orang yang hati-hati mereka seperti hatinya burung. Hatinya burung itu maksudnya gimana? Burung itu nggak pernah nyimpen makanan. Hari ini dia dapat makan, dia makan. Besok dia yakin pasti akan dapat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinannya itu orang-orang yang punya keyakinan seperti burung itu, maka termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kisah juga tentang keyakinan. Tentang keyakinan, yang tentang burung tadi ada lanjutan hadisnya ya. Lanjutan hadisnya, Nabi juga pernah menyampaikan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kamu itu tawakal kepada Allah, tawakal ini kan karena hasil keyakinan. Karena yakin kita tawakal. Tawakal itu bersandar. Bersandarnya kita itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan, pagi hari perutnya lapar, wataruhu bitonan, tapi tiap sore hari itu perutnya kenyang. Artinya apa? Iya, kamu pasti akan makan. Pasti akan tetap hidup. Gitu. Ada hadis tentang masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Ada juga satu hadis lagi, kalau saya baca semuanya panjang. Nah, tentang hadis-hadis yang berikutnya juga ada hadis yang berikutnya. Ada satu hadis lagi ya yang indah, yang luar biasa. Pernah suatu ketika Nabi SAW itu pulang dari suatu perjalanan, Nabi bersandar. Ketika itu datang satu orang musyrik, musuh Rasulullah. Dia ambil pedang, satu diletakkan pedangnya di leher Nabi. Anda bayangkan nih, pedang udah di leher. Berarti kan tinggal geser aja kan. Kalau pedang di leher, kalau untuk mengeksekusi tinggal geser aja. Pedang udah di leher begini. Udah di leher begini. Orang itu nanya sama Rasul, "Takhafuni? Kamu takut kepadaku?" "La." Enggak. Kaget orang nanti. Udah pedang di leher, tanya takut sama aku enggak? Enggak.
Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa melindungi kamu dari aku? Jawab Nabi, Allah. Nabi ngomong Allah. Gemetar tangannya, pedangnya sampai jatuh. Diambil sama Nabi. Siapa yang bisa melindungi kamu dari aku? Ya Muhammad, kamu jadi orang yang baik ya, jadi orang yang baik ya. Saya nggak mau ganggu kamu, saya nggak mau ganggu kamu. Jadi orang itu, ayo, kamu mau nggak ngaku kalau saya ini utusan Allah, Allah Tuhan kamu? Enggak mau. Tapi biarkan saya pergi, saya nggak akan memerangi kamu dan saya nggak akan bergabung di kelompok yang memerangi. Lebih bebas sama Rasulullah. Jadi itu Islam itu nggak apa, tidak di apa, tidak ada paksaan. Tapi nah Islam, enggak masuk Islam. Ngakui Allah Tuhanmu, Nabi Muhammad adalah nabimu. Nggak mau orang tadi, ya udah dibiarkan. Saya nggak mau masuk Islam, tapi saya nggak mau ganggu kamu lagi. Dibiarkan sama Rasul. Gitu. Nah, itu kan keyakinan yang luar biasa. Ketika mengucapkan nama Allah dengan penuh keyakinan, maka orang yang ada di hadapan itu bergetar. Kita sampai ada pedangnya, jatuh itu bagian daripada ya yakin. Makanya katakan kalau kita tuh minta kepada Allah, suruh minta al-yakin wal afiyah. Minta keyakinan dan minta afiyah, yaitu minta keselamatan. Kenapa? Karena keduanya adalah paling berharga yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak ada perkara yang lebih berharga daripada apa yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu seperti yakin wal afiyah. Itu keyakinan dan juga keselamatan. Gitu. Itu mungkin kajian tentang sebetulnya. Terus sampai di batas tinggi syawahiduh ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan mengkaji wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan al-abda shadiqa fi qoulihi wa fi'lihi sampai nanti min fardhihi wa naflihi. Nanti kita akan terangkan tentang sifat-sifat wajib bagi seorang nabi dan kisah-kisah yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib tersebut. Jadi kita harus punya tahu ya kategori nabi itu punya sifat wajib begini. Nanti kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, kita nggak gampang terkecoh, nggak gampang tertipu kalau kita sudah tahu sifat-sifat yang wajib bagi seorang nabi. Gitu. Kemudian setelah itu saya tadi mau menerangkan tentang puasa Syawal. Ini kan masih anget nih ya. Ini malam 11 Syawal ya kan? Malam 11 Syawal ini. Kemis kan tanggal 1, 2, 3. Kalau Indonesia ya, kalau di Jerman nggak tahu sama nggak ini hitungannya. Sekarang udah malam 11 Syawal, berarti masih ada 19 hari lagi. Jadi di bulan Syawal itu ada kesunahan puasa 6 hari. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa puasa Ramadan, kemudian setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ramadan, kemudian 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Kenapa kok seperti setahun penuh? Karena Ramadan 30 hari, Syawal 6 hari, 36. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kalinya. 360 hari seperti pahalanya seperti itu. Nah, puasa sunnah Syawal itu puasa sunnah yang bisa digabung dengan puasa sunnah yang lain. Ketika Anda mengerjakan di hari Senin, maka Anda dapat pahala dua-dua. Anda dapat pahala puasa Seninnya, dan juga Anda mendapatkan pahala puasa Syawalnya. Gitu. Paham ya? Puasa Seninnya Anda dapat, puasa Syawalnya pun Anda juga dapat. Kalau Anda puasa ada di hari Senin. Kalau Anda puasa Anda gabung dengan qadha, terutama untuk biasanya kan perempuan kan ada terpotong menstruasi selama Ramadan, maka boleh dilakukan di hari Senin misalkan, ya niatnya puasa qadha, puasa Senin, dan puasa sunnah Syawal. Tiga-tiganya dapat, nggak ada masalah, boleh. Di puasa itu sunnah sama sunnah digabung boleh, wajib dan sunnah digabung boleh. Yang nggak boleh digabung itu adalah wajib dengan wajib. Anda punya qadha, mau Anda gabung dengan nadar. Dengan nadar, kalau bisnis saya sukses, saya akan puasa 3 hari. Dan dia punya qadha 3 hari. Qadha digabung nadar, wajib sama wajib tidak diperbolehkan. Kalau wajib dengan sunnah, maka itu diperbolehkan. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan dari kajian di malam hari ini. Selanjutnya silakan kalau ada tanya jawab, monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Muhammad.
Sudah ada masuk 2 pertanyaan Habib. Yang pertama saya izin membacakan. Yang pertama dari Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Gus Muhammad Radin Billah, Gus Oding. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, sebelumnya saya mohon izin menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Sekaligus mohon izin menyampaikan sebuah pertanyaan terkait pembahasan ahlul iman. Bagaimana ahlus sunnah wal jamaah menyikapi berbagai aliran atau firqah dalam Islam, bahkan terhadap beberapa di antaranya yang mengkafirkan ahlul iman atau ahlul qiblah, termasuk bagaimana menyikapi penganut Syiah dan Ahmadiyah. Kemudian, bagaimana seseorang dapat dikatakan jatuh dalam satu perkara yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Terima kasih dan mohon maaf apabila Habib tidak berkenan. Dari Mas Oding. Oke. Pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, di antara ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu kita la nukafiru ahadan min ahlil qiblah. Jadi kita tidak mengkafirkan seseorang pun yang termasuk min ahlil qiblah. Qiblah itu adalah orang yang kiblatnya sama, Tuhannya sama, nabi sama, dan kitab sucinya pun juga sama. Jadi kita tidak mengkafirkan seseorang karena dosa yang dia lakukan. Jadi kita tidak menganggap pelaku dosa besar itu kita anggap kafir, gitu ya. Ada aliran yang anggap pelaku dosa besar itu kafir, tapi itu Ahlussunnah wal Jamaah tidak menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Tetap kita anggap dia itu orang yang beriman, orang yang beriman. Dan bagaimana dengan firqah-firqah yang lainnya? Maka Ahlussunnah wal Jamaah sikapnya proporsional. Jadi selama tidak keluar dari ijma, jadi Tuhannya Allah. Nah, enggak, jadi rukun imannya sama. Yang satu ijma ulama, dia tidak mengingkari perkara ijma, maklumun binadin bidharurah. Bersalat wajib, zina haram, itu tidak dia ingkari, maka kita nyatakan dia adalah orang yang beriman. Sekalipun alirannya beda, ya dia berdosa karena kesalahan akidahnya, tapi tidak sampai mengeluarkan daripada Islam. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengenal takfir, fulan kafir, enggak begitu. Jadi kita menurut perbuatan seperti ini kafir. Ada perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang daripada keimanan, itu kan ada dijelaskan tuh di kitab Sulamut Taufik bikin awal tuh ada. Intinya kalau orang, maaf ya, membanting Quran dan dia tidak meyakini Qurannya adalah kalamullah, ya udah itu termasuk keluar daripada agama Islam. Gitu. Ya ada pun aliran-aliran apapun juga ya, saya nggak mau fokus ke dua aliran tadi. Apapun juga alirannya, selama rukun Islamnya sama, rukun imannya pun sama, dan tidak berbeda di dalam perkara yang ma'lumun minadid dzarurah, yang sudah pasti kita ketahui dalam agama. Seperti sholat wajib, puasa Ramadan wajib, zina haram. Nah, tidak berbeda dalam hal itu, maka dia termasuk golongan ahlul qiblah yang kita akui keimanannya, gitu ya. Akui keimanannya, gitu. Itu mungkin jawaban dari kami. Misalkan ada orang mengatakan nih, sholat witir bagi saya tuh enggak, sholat witir bagi saya itu wajib. Beda, kita kan sunnah. Ini nggak wajib, enggak apa-apa. Itu bukan ma'lumun minadin bidharurah. Tapi kalau zina itu adalah wajib, ya sudah ini. Ini sudah keluar dari ijma para ulama ini. Sudah keluar dari ijma para ulama. Ini ma'lumun minadin bidharurah, udah dipahami secara pasti dalam agama. Ini zina haram. Sholat itu wajib. Nah, kalau orang bertentangan dengan itu yang kita katakan perbuatannya itu bisa menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Nah, pernah ditanya, orang yang tidak sholat, muslim atau bukan? Saya katakan muslim, atau muslim selama dia tidak sholat bukan karena ingkar sama wajibnya sholat. Namun karena malas, saya malas sholat, saya nggak sholat. Lalu kamu yakin wajib, tapi saya nggak mau sholat. Ya, dosa dia, tapi tetap dia dikatakan orang yang beriman. Tapi kalau dia terus mengatakan sholat itu bagi saya bukan wajib, ini kan saya nggak mau sholat, ya udah itu baru sudah keluar daripada agama Islam. Kurang lebih begitu. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Semoga terjawab dan semoga para hadirin juga bisa memahami. Insyaallah. Ada pertanyaan yang masuk melalui pesan langsung ke moderator dari Ahmad Bayu. Ya.
Izin bertanya, jika orang kafir asli masuk Islam, ini mungkin masuknya sebelumnya kafir kemudian masuk Islam, maka segala Ya. dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang murtad? Jika ia kembali masuk Islam, apakah dosa-dosa yang dilakukan selama ia murtad juga dihapus oleh Allah? Orang yang murtad, jadi orang kafir masuk Islam. Yang ada ayat yang yughfar lahu ma qad salaf itu ya. Dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, benar. Gimana kalau orang murtad? Orang murtad satu dia tobat masuk Islam lagi. Gimana? Dosa-dosanya juga insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia murtad itu kan termasuk kafir. Hanya saja kewajiban yang dia tinggalkan selama dia murtad tetap wajib diqadha. Contoh, naudzubillah min dzalik ya. Ada orang muslim sampai umur 20 tahun dia muslim. Murtad dia. Nah, setahun dia kembali masuk dalam agama Islam. Dosanya diampuni semua sama Allah. Cuma sholatnya dia selama setahun jadi qadha. Puasa Ramadannya dia jadi qadha. Memang dia sudah ada kewajiban zakat, zakatnya pun juga di qadha, begitu. Jadi bedanya antara kafir masuk Islam sama murtad masuk Islam ada bedanya di kewajiban yang dia tinggalkan. Orang kafir masuk Islam, misalkan masuk Islam usia 40 tahun, nggak harus dari balik sampai 40 tahun sholatnya diqadha semua, yang enggak, kafir. Tapi kalau dia sudah Islam, udah wajib sholat, kemudian setelah itu dia murtad. Usia 20 tahun dia murtad, 25 tahun dia masuk Islam lagi. Ya 5 tahun ini dia harus mengqadha sholatnya ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Gitu. Jadi perbedaannya kepada kewajiban yang ditinggalkan. Sama-sama dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, namun orang yang murtad, kewajiban yang ditinggalkan tetap wajib untuk dilaksanakan. Gitu. Masih ada pertanyaan, Bib, dari Bremen. Siap. Sedikit izin bertanya, bagaimana ikhtiar mempertahankan ketaatan Ramadan di bulan lain setelahnya? Nah, ini, Bib. Kalau sama susah ya, karena Ramadan itu pintu surga dibuka tuh maknanya ketaatan tuh dimudahkan sama Allah. Pintu neraka ditutup. Nah, pintu neraka ditutup. Itu berarti maksiat itu dibuat susah sama Allah karena kita lapar juga. Setan pun dibelenggu. Nah, kalau kita mau sama seperti Ramadan susah. Tapi setidaknya kalau kita nggak bisa ideal, jangan ditinggalkan semuanya. Ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Yang tidak bisa kita gapai secara keseluruhan, jangan kita tinggalkan secara keseluruhan. Paling tidak, kalau ketika Ramadan kita habis Isya, ba'diyah, tarawih, witir. Sekarang habis Isya, ba'diyah, witir. Gitu. 1 bulan kita kuat puasa. Setelah Ramadan, ya paling enggak Senin Kamis kah, atau Kamisnya aja, Senin aja, terserah. Nah, itu yang bisa kita lakukan ketika kita di bulan Ramadan ya, ketika kita ada keluar dari bulan Ramadan kurang lebih begitu. Jadi ideal sama nggak bisa, tapi setidaknya jangan ditinggalkan sama sekali. Tiap hari baca Quran bisa 1 juz. Ya kalau ketika di luar Ramadan jangan sampai ditinggalkan baca Qurannya, tetap usahakan membaca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Gitu. Jadi jangan meninggalkan kebiasaan yang tersebut. Jadi kalau ideal nggak susah, tapi jangan sampai kehilangan sama sekali. Itu mungkin.